Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hayya nabda darsana fi hadhihi lailah bi qiraatil Fatihah ma'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Baik, malam hari ini kita akan mempelajari kaifiyatu i'rabil af'al atau tata cara mengi'rab kalimah fi'il. Dengan berbekal materi yang kemarin, apa saja fi'il yang mabni, apa saja fi'il yang mu'rab, dan bagaimana tanda-tandanya, malam ini kita akan mentahlil atau mengi'rab fi'il-fi'il. Bagaimana kita menjelaskan kedudukan fi'ilnya atau jenis fi'ilnya, tanda-tanda, baik itu tanda i'rab atau tanda mabni dari suatu fi'il. Kaidah umum, tata cara untuk mengi'rab kalimat fi'il adalah yang pertama kita menentukan jenis fi'ilnya dulu. Kalau sudah mengetahui kalau ini kalimat fi'il, kemudian fi'il apa ini? Apakah fi'il madhi, fi'il mudhari, atau fi'il amr? Yang kedua, baru menentukan statusnya, mabni atau mu'rab. Kalau fi'il madhi berarti mabni, kalau fi'il mudhari berarti mu'rab. Fi'il amar juga mabni. Kemudian setelah itu, jika sudah tahu kalau ini mabni, tentukan mabninya apa, tanda mabninya apa. Apakah mabni fathah, mabni sukun, atau mabni dhammah. Dan jika mu'rab, kemudian sebutkan i'rabnya. Apakah dia marfu, mansub, atau majrur? Kok majrur? Majzum ya. Apakah dia marfu, mansub, atau majzum? Jadi misalnya fi'il madhi mabni fathah, fi'il mudhari marfu, begitu. Yang ketiga, perlu diperhatikan bahwa oh ini ya, kalau tadi marfu misalnya, selanjutnya adalah menjelaskan rafa'nya. Rafa'nya ini tandanya menggunakan apa? Apakah dhammah, apakah nun, begitu? Kita lihat dari fiilnya. Dhammahnya itu apakah zahirah ataukah muqaddarah? Itu juga perlu dijelaskan. Baru setelah mengi'rab fiil, sudah menjelaskan kalimat fiilnya, berikutnya adalah ingat ya, perhatikan bahwa setiap fiil pasti membutuhkan fa'il. Jadi setelah mengi'rab kalimat fiil, kita harus menemukan dan menentukan mana fa'ilnya. Dan fa'il itu kan ada dua. Ada fa'il isim dhohir dan ada fa'il isim dhamir. Yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah fa'il isim dhohir. Apakah setelahnya itu ada isim yang dibaca rofa, yang layak, yang pantas untuk dijadikan sebagai fa'ilnya fi'il tadi, atau tidak. Kalau ada, berarti kita jadikan isim yang dibaca rofa tersebut sebagai fa'ilnya. Kalau tidak ada, baru kita mencari fa'il isim domir. Begitu ya. Jadi ingat, biasanya itu eh orang kalau mengi'rab fi'il setelah itu langsung ke lafal setelahnya. Meskipun lafal setelahnya dibaca nasab.
Nah, dia lupa kalau fiil itu harus ada failnya. Barangkali failnya berupa isim domir. Lebih-lebih lagi domirnya itu domir mustatir. Nah, ini yang sering luput dari perhatian. Kemudian karena fiil ini kan ada tiga macam ya, kita mulai terlebih dahulu dengan cara mengi'rab fiil madhi. Cara mengi'rab fiil madhi, yang pertama tadi kita menentukan jenis fiilnya. Setelah itu kita menentukan mabninya apa. Masih ingat fiil madhi itu ada berapa macam tanda mabninya? Ustazah atau Ustaz? Mab- Tiga ya. Ada tiga, yaitu Mabni pat patah ya. sahih. Mabni fi'il madi. Lupa lagi. Fathah, Belum belum dhamma, buka-buka lagi. Domah sama kasroh ya. bukan, bukan. Fiil itu nggak ada yang kasrah, Ustazah. Fathah, domah, dan Dan satu lagi tanda baca yang belum apa tadi? Sukun, sukun. Sukun. jazm. Oh, Sukun ya. sukun. Nah, perlu dibedakan antara jazm dengan sukun. Jazm itu i'rab, sukun itu tandanya. Tapi kalau mabni, mabni nggak mengenal jazm, hanya mengenal tanda baca sukun. Oh, gitu. Tuh. Jadi menentukan mabninya apa? Mabni fathah, mabni dhammah, atau mabni sukun. Setelah itu alasannya. Misalnya alasan yang dimaksud ini, loh, asalnya kan fi'il madhi itu mabninya fathah. Kok jadi dhammah? Alasannya apa? Alasannya adalah karena bertemu dengan wawu jamak. Baru setelah fiilnya sudah dijelaskan, kita menemukan failnya. Failnya tadi yang pertama, kita cari dulu isim zahir. Apakah ada isim yang dibaca rofa yang layak dijadikan failnya? Jika ada berarti itu dia failnya. Kalau tidak ada, berarti kita mencari isim dhamir. Nah, melihat layak atau tidak itu, ya berarti kita harus punya bekal pemahaman sekilas tentang apa ya, gambaran kasar mengenai apa yang kira-kira ingin disampaikan oleh mutakallim atau musonifnya. Jadi kan kita baca itu nggak sekedar baca kosongan begitu ya, tapi ada konsep yang kita gambarkan, yang kita susun di dalam otak kita. Itu dia cara singkat untuk mengikrab fi'il madhi. Sekarang contohnya, kataba Aliyun dan qara'a Muhammadun. Ini sama, kataba dan qara'a masih sama-sama ya. I'rabnya adalah fi'lun madhin mabniun 'alal fathi. Keduanya ini adalah fi'il madhi yang mabni fathah karena Fat- tidak bertemu apapun ya. Kemudian fa'ilnya, nah di sini kan cuma dua kata berarti jelas fa'ilnya adalah isim zahir. Aliyun sebagai fa'ilnya kata. Ijtama'a al-muslimuna. Nah, meskipun fa'ilnya ini sudah berbeda, tapi ijtama'a masih tetap sama ya. I'rabnya adalah fi'lun madin mabniun alal ah, sahih. Pasti ya. Nah, kalau istighfaro sama juga. Fi'il madi. Fi'il Fi'il madin. madi mabniun fathi ya. Nah, kalau kita lihat fa'ilnya al-muslimuna ini, Jamak mudakar salim. nah, jamak mudzakkar salim. Tanda rofaknya jamak mudzakkar salim itu apa Ustazah? Wawu dan nun. Wawunya ya. Kalau nunnya itu bukan tanda rofaknya, tapi pengganti tanwin istilahnya.
Oh. Di situ adalah Jadi wawu. wawu saja. Kalau nun jadi tanda rofa itu adanya di af'al khamsah yang sama-sama belakangnya ada wawu dan nun. Baik, berikutnya ada ini yang fi'il mu'tal ya. Yang tadi kan sahih akhir. Sekarang kita lihat ada fi'il mu'tal akhir. Contohnya, sholla al-mu'minuna. Sholla al-mu'minuna. Sholla adalah kalimat Fi'il فعل madi. ماضي ilmadi juga. مبني على الفتح مقدرة Naam, فتح مقدرة sahih. Fi'lun madin mabniun ala al-fathi Fat. muqaddar. Karena di apa namanya? Li'annahu bisa di ini ya. Sebenarnya ini cara mengi'rab itu kan fleksibel ya, bisa bisa dengan nggak harus satu eh, template khusus yang harus seperti itu enggak, tapi bisa dengan beberapa cara. Misalnya kalau kita menjelaskan kenapa kok muqaddar, kenapa dikira-kirakan, itu kita bisa menggunakan alasan yang biasa dijelaskan oleh para ulama itu lit ta'adzur. Ta'adzur itu artinya sulit. Sulit apa? Sulit mengharokati fathah. Ya memang kok fathah. Sulit mengharokati alif. Karena memang alif tidak bisa diharokati. Atau bahasa lain juga kita bisa menggunakan seperti ini. Li'annahu minal fi'lil mu'tallil akhir. Begini. Sama-sama saja ya. Yang penting untuk menjelaskan kenapa muqaddar tadi. Itu. Sekarang, Fi'ilun madi. Mabniun nah, alal fathi. nah, Li'annahu. al-muqaddari li'annahu Oh, minal pada. fi'lil mu'tallil akhir. Karena termasuk fi'il mu'tal akhir. Jadi kalau diakhiri huruf ilat kan tidak bisa diharokati kan Ustazah. Harusnya harokatnya fathah, tapi jadi nggak bisa. Gitu ya. Berikutnya ada qila. Nah ini bentuk baru. Qila kira-kira kita menjelaskannya bentuk katanya apa? Fi'il. Fi'il. ماضي مجهول Fi'lun madin مجهول Mad. Bila. lil majhuli مجهول مبني على فتح على الفتح mabniun 'alal fathi. Nah, fi'il madhi lil majhuli kita jelaskan kenapa karena ini bentuknya adalah mabni lil majhul. Dan ini berkaitan dengan kedudukan isim setelahnya nanti. Tidak lagi sebagai fa'il tapi sebagai naibul fa'il. Jadi Ah. kita jelaskan di sini lil majhul. Oh. Fi'lun madin lil majhul mabniun 'alal fathi. Nah, setelahnya baru naibul fa'ilnya. Wa naibu fa'ilihi. Atau misalnya ada qila, apa berarti itu yang menjadi naibul fa'ilnya ya. Jadi setelah majul nanti ada naibul fa'il ya. Naam, sahih. Kil. Pasangannya mabni majul itu naibul fa'il. Kalau fi'il mabni Contohnya, majul, contohnya, coba. contohnya, Kila apa? Ya, biar gampang ini, itu kan nah, kalau kila itu nanti naibul fa'ilnya agak susah ya. Kita ganti dengan misalnya
Wa idza quri'al Qur'anu. Quri'al Qur'anu. Kita ikrab di sini. Baik. Quri'a. Nah, Gimana tadi? madi maj Nah, fi'lun madin filun maj lil majhul ya. lil majhul. Lil majhul. Mabni ala Ini alal Fat. fathi. ala fathi. Baru setelah itu Al Al-Qur'anu tadi itu apa? Anu eh apa? Naibul ya. ibul Naibul fa'il. 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 Naibul fa'il itu i'rabnya Ropa ya. rafa marfu'un. Marfu'un. Tanda rafanya Domatun, dohirotun fi akhiriyah. nah nama rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Kenapa pakai dhammah? Li'annahu minal ismil mufrad. Karena termasuk isim mufrad. Ini contohnya. Oh gitu. Sekarang ini ada contoh lagi, tapi fiil madinya bertemu dengan domir yang lain. Al-waladani ta'anaqa. Apa artinya al-waladani ta'anaqa? Dua anak ya. Dua anak Tak ta'anaqa. anak kok. Nggak tahu itu arti tak anak kok. Ta'anaqa itu uniknya ini Ustazah. Ta'anaqa itu kalau diambil huruf aslinya ain, nun, dan qaf. Apa itu ain, nun, dan qaf? Anak kok ya anak kok. Unukun. Unukun itu artinya Unuk. anggota badan. Oh, apa ya bu? Pundak apa? Unukun. Unuk itu Dekat-dekat ya. dari pundak apa? Leher. 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 Leher ya. Nah, Pundak. unukun leher. Nah, ta'anako itu ada hubungannya sama leher. Ta'anako artinya berpelukan atau merangkul, Oh, saling merangkul. Nah, merangkul itu kan kena leher sini ya. Ta'anako. Jadi ada hubungannya sama leher apa ya? Tak. Oh, berpelukan. berpelukan, saling merangkul. Dua anak saling merangkul, saling berpelukan. Nah, kita fokus ke ta'anakonya. Ta'anako adalah kalimat apa? Fiil mudore ya? Fiil mudore bukan? Fi'il madi. Fi'il Oh, madi. mudhari atau Tadi madhi? mudore. Kan Fi'il madhi. anak kok taan. Karena Oh, taknya berarti bukan madi ya. huruf Oh ya, mudhari. ada dua ya. Fiil madi ya, fiil madi. Taknya bukan huruf mudhari'ah tapi tak wazan. Tafa'ala, ta'anako. Jadi ini adalah fi'il madhi yang mabniun Fathi ya. alal fathi. Eh, anak. Nah, Oh, iya. kenapa alal fathi? Kita bisa tambahkan kalau di sini ada alifnya. Li li litisolihi bertemu dengan alif tas Ada tasniah. nah, karena bertemu dengan alif tasniyah. Sekarang contoh lagi. Asyamsu tala'at.
Asyamsu tola'at. Artinya Hari terbit. matahari telah Telah. terbit. Kita i'rab lafal tola'at. Ini adalah kalimat Fi'il madi mabni Fi'il ala sukun. madi ala sukun. fi'il madi mabni sukun. Mabniun ala sukun. Apa iya? Ya fathi. Sebentar Itu saya domirnya. lagi. Fi'il madinya mabni sukun. Yang fi'il madi itu apakah semua 4 huruf itu? Enggak. Toa alal fathi, alal fathi. Iya, mabni alal fathi ya Ustaz. Taknya itu apa taknya? Tak ta'anid sakinah. Tak nih sakinah. Fi'lun madin mabni alal fathi. Litisalihi bita'id taknif as-sakinati. Baru ditambah wata'u. Taknya itu alamatun litaknif. Kalau ini asyamsu tola'at fa'ilnya di mana? Failnya itu Syamsun. Apakah fa'il Syamsun. itu lebih duluan daripada fi'ilnya? Kan harusnya fi'il Mustatir. baru fa'il. Iya, Ustaz. Fa'ilnya adalah domir mustatir yang kembalinya ke asyams. Mubtada. Eh, Iya. Ya, Syams. Nah, tapi begitu ya menjelaskannya itu harus bagaimana fa'il di mana Maaf, fa'il. Ustazah. Ada gangguan ini. Oh Ini iya. apa? Orang tua murid itu kan bagian anak saya yang ngajar ngaji masih ada. Barusan deh orang tuanya nanyain ke saya, kan belum pulang. Ini Oh, hujan sekarang di sini. oh gitu. Mohon maaf gangguan ya. Oke lah, siap-siap mulai lagi. Baik, nanti silakan bergabung lagi aja Ustaz. Ya, udah sekarang. Udah Oh, beres. baik. Fa'ilnya tadi ya, fa'ilnya tola'at itu dhamir mustatir. Meskipun secara makna iya yang terbit kan mataharinya. Tapi kalau secara kedudukan ya, tarkib nahwunya itu fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang kembali ke asyamsu. Dhamir mustatir jawazan takdiruhu hiya, kembalinya ke asyamsu. Kalau yang tadi ta'anaqo, oh iya ini tadi belum dijelaskan ya. Alifnya kan belum kita jelaskan ini. Wal alifu, alif ini sebagai apa? Atau kalimah apa? Isim, isim domir ya. Alifnya itu isim domir, perlu diperhatikan. Kan fiilnya itu cuma ta'anaqo, tafa'ala, baru ada alifnya itu namanya alif tasniyah tadi. Dia merupakan domir muttasil. Mabni ala alif itu apa? Sukun ya. Sukun. Karena mabni ia fi mahalli raf'in menjadi fa'ilnya fi'il fa'iluhu. Jadi itu urutannya. Nah ini kalau kita jelaskan semuanya sebenarnya lebih panjang lagi. Al-waladani mubtada'nya, ini khobarnya jumlah. Tapi itu nanti step by step ya. Kita fokus dulu ke fi'ilnya. Kemudian amanu, contoh yang ketiga ya. Alladzina amanu. Amanu adalah kalimat Isim jamak. Fi'il Fi'il madi. madi. fi'il madhi. Jadi itu jama ya, bentuknya jama.
Eh, Nah, jamaknya itu nanti ala. dulu. Kita lihat fiilnya dulu. Fiil madinya ini mabni ala Nun ala domi ya. ala dhammi. Kenapa kok mabni dhammah? Isim itu apa? Jamak jamak jamat jamak apa ya? Iya, itu jamak. Ala Karena jamak. sebenarnya. Iya, karena jamak. Kan begini tadi, kemarin kan ini ya, ada tiga itu mabninya. Fathah, dhammah, dan sukun. Mabni dhammah itu ketika bertemu dengan wawu jamak. Ya, jadi ini fi'il madinya mabni ala dhammi litiswalihi karena bertemu dengan Wau wawu jamak. jamak. Nah, begitu. Baru setelah itu al-wawu. Wawunya ini apa? Wau. Wau. Wawunya itu domir. Domir apa? Oke. Domir Mir muttasil mutasil. mabniun ala Wow. Dom adalah sukun ya. ala sukun fi mahali Fi mahali robin. raf'in menjadi pa fa'il. Il. Nah, seperti ini ya. Sudah ada dua tadi, yang fathah, fathah mabni fathah itu ketika tidak bertemu apapun, ketika bertemu alif tasniyah dan ketika bertemu dengan tak taknits sakinah. Kalau yang domah hanya satu, yakni ketika bertemu dengan wawu jamak. Sekarang ada lagi ahbabtuka. Ahbabtuka ini juga kalimah fiil Fi fiil nah itu. ahabba ya dari kata ahabba yuhibbu ahbabtuka fiil madhi yang mabninya adalah mabni Ah, Sukun. ah, alif. sukun ya. Nah, ini yang terakhir. Mabniun ala sukun. Kapan fiil madhi itu mabni sukun? Hmm. Ketika bertemu siapa? Domir mukhatab ya. Eh, tak, tak domir. Tak domir, boleh. Tak domir adalah salah satu saja. Tak domir berlaku juga untuk yang bawahnya ini, ada nun. Nah, yang kemarin yang mulai dari kalau di tasrifan yang lugawi itu dari nun sampai ke bawah itu namanya adalah domir rafa mutaharrik. Itisadihi bidomiri raf'in mutaharrikin. Fi'il madhi itu mabni sukun ketika bertemu dengan domir rafa mutaharrik. Begitu ya. Jadi berlaku untuk ada tak domir, ada nun jamak niswah, ada na itu ya, yang nahnu. Jadi ada Ya. semua yang mulai dari nun, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, dan fa'alna. Ahbabtuka. Nah ini fa'ilnya adalah tak ya, atau sama kayak yang tadi, tak ini adalah domir Mir mutasil ya. mutasil mabni Domah ya. ala dhammi. Nah, Apa? mabni ala dhammi fi mahalli raf'in Fi fa'il. robin.
Nah, sekarang intakolna. Intakolna kalau di i'rab bagaimana? Intaqolna ya, in, in, Sama kayak yang atas, Ustazah. Coba Ustazah Ai. oh itunya ya. Fi'il madi ya. Nah, Fi'il madi mabniun alal ala ala sukun ya. Intakol. Nah, kemudian ala sukun Intakul fi'il sahih. madi intakol intakol in intakol. Nah, iya mabniun ala sukun ya. Sahih, mabniun ala Oh, sukun. Kenapa mabniun ala sukun? it- oh, litisoli litisoli apa dengan domir Litisolihi. domir Nah, litisoli domir nahnu ya mutasil domir mutasil domir iya iya ya Hunna, mutasil nahnu hunna, ya domir hunna, huna huna oh hunna. hunna. Karena nunnya oh pendek. huna ya oh huna ya oh Ini, iya iya ya. nah, ya, pendek Kalau ya iya baik, tidak pakai nunnya ini kan lupa tadi hunna. Tapi namanya iya itu kita seragamkan semuanya namanya adalah domir rafa mutaharrik. Domir rafa, oh domir yang mahalnya rafa dan mutaharrik berharokat. Baru Ustazah setelah itu kita jelaskan yang nunnya itu ya. oh Nunu, nu domir mutasil nah, mabni alal fathi gitu ya. mabniun alal fathi. Fi mahali sama rofin fa'iluhu. Nah, Oh gitu. ini mahal rafin fa'iluhu. Ini tadi mewakili apa? Domir nahnu ya. Kok nahnu ikutan nahnu. Domir Pak. hunna. Domir hunna. Namanya nun jamak niswah. Jadi penyebutannya itu memang beda-beda. Misalnya kalau kita sebutkan, oh ini artinya perempuan banyak, nun jamak niswah. Tapi kalau kita menjelaskan i'rabnya, itu secara zahir ini namanya adalah domir rafa mutaharrik. Tapi boleh juga ya, tadi kan ini i'rab itu kan fleksibel ya, mau dijelaskan. Karena dia bertemu dengan nun jamak niswah, boleh juga. Karena tadi yang ahbab tuh, karena dia bertemu dengan tak domir, boleh juga. Begitu. Ya. Yang penting tahu alasannya. Nah ini ada tadi ya dari lafal tafa'ala, wazan tafa'ala. Ini kita kasih contoh ta'awana. Contohnya ta'awana. Artinya apa ta'awana? Saling menolong ya. Saling menolong. Nah kalau ini ta'awana ini dia laki-laki, satu orang ya. Dia laki-laki saling menolong. Kalau ini ta'awana artinya Dua orang. Dia dua orang. kamu ya. Kamu. Kamu Kami, Kami, kamu, tak. atau siapa? Oh, oh, ya. Kami, kamu, atau siapa ini? Eh, kami ya. Kami. Kami saling menolong gitu. Kami atau kamu? Kamu atau kami? Ta'awan. kami, Kami ya. Ada itu ada nunnya ada alipan. Padahal udah bener yang tadi loh Ustazah Ai. Yang yang tasnia yang berdua. Ini sengaja Oh. Oh, sengaja saya pilih yang mengecoh. Seakan-akan kan ini ada iya yang huma, itu yang huma ya. dua kenanya. orang bisa menolong. Iya, huma ini. Nunnya kan nun asli dari sini, ta'awana.
Ditambah alif doang yang ini. Ta'awana. Alifnya itu alif tasniah. Baru yang ini, kalau ta'awana ditambah na, sama dengan ta'a, Kami atau ta'awanna. Gimana ini? jadi untuk menunjukkan zamannya itu yang satunya dimatikan, kemudian yang nun itunya ya, yang apa domirnya Nah, dibaca. nun nun aslinya itu disukun, dimatikan, sedangkan nun domirnya tetap dibaca fathah. Ini namanya di dalam kaidah pengidghaman. Kalau ada dua huruf yang sama-sama hidup, maka huruf yang pertama dimatikan. Kemudian diidghamkan ke huruf yang kedua. Makanya biasanya kan yang familiar itu madda, asluhu madada. Ini juga sama. Ta'awana ditambah na jadinya ta'awanna. Huruf yang pertamanya, nun yang pertamanya disukun, dimatikan. Sekarang kalau kita i'rab yang ini dulu deh. Ta'awana. Bagaimana i'rabnya? Ta'awana fi'il Fi'il مبني madi, di على mabnian kemudian الفتح. al-fathi. mabnian 'alal fathi. Sudah cukup karena nggak bertemu apapun ya. Kalau ta'awana, coba ini Ustazah Ai dulu. Ta'awana yang ini. Fi'il madi, Nah, ya. Mabniun ala sukun ya. Wana mabniun ala sukun. huruf terakhirnya fiilnya Eh, apa? apa? Huruf terakhir dari Huruf fiilnya apa? terakhir. Oh, huruf terakhir dari fi'il fathah ya. Fathah berarti fiil madi mabni Oh, mabni fathah. ini Mabniun al fathah. fathi. Nah, karena eh bertemu bertemu dengan tasniah ya, alif tasniah. dengan alif Litisoli, ya, alif litisani tasniah ya. di alifit tasniyah. Naam sahih. Alif tasniah. Terus apa lagi? Alifnya, Eh, alifnya itu apa? alifnya domir mutasil Nah, eh apa ya tadi mabni tuh? Domir mutasil mabniun ala sukun sahih. eh mabniun ala sukun Fi terus mahalli apa lagi tuh? Fi mahali rob raf'in. ihnya. Mahali rob ya. Naam Fi sahih fi mahali mahalli raf'in ya. menjadi Fi apa? mahali rob in. Fa fa'il. Fa'il. Syukran Ustazah Ai. Sekarang ta'awanna Ustaz Ihsan. فعل ماضي مبني على السكون. Nah, آه لأنه اتصال بضمير نحن. litisalihi bidomiri raf'in mutaharikin. ضمير Kalau menyebutkan متحرك. jangan nahnu tapi litisolihi bidomiri nah itu boleh. Tapi kalau nahnu itu kan nanti berupa ini ya, domir munfasil. Nahnu. Kita kembali ke lafalnya saja. Ta'awanna berarti litisolihi bi domiri ma boleh atau bi domiri raf'in mutaharikin. Baru setelah itu na kita jelaskan yang na. Nanya apa Ustadz Ihsan? آه nanya nun Kalimah apa? apa Kalimah apa? Nah, Fa'il ya. apa ya fa'il. ya, tapi jenis katanya dulu. Isim, domir,
Isim domir. Domir mutasil. Domir mutasil sahih. Mabniun ala Eh, mab- Mabniun ala sukun. mabni ala sukun fi mahalli Fi mahalli raf'in. raf'in menjadi Eh, takdirnya sebagai Lianahu fa'il. fa'il sahih. Nah, syukran Ustaz Ihsan. Sekarang ada ulhiqu. Ulhiqu ini bagaimana penjelasannya? Dia termasuk fi'il apa? Semuanya Madi madi. fi'il madi. Fi'il madinya mabni apa? Mabni Mabni sukun. ala domi. Eh, Mabni demi. domi. Ala domi. Kenapa domah? Karena Ittisal bi domir mutaharrik. Eh, bukan Wow ya. tarik. eh Bi Oh, wawil jama. Iya, oh, saling melengkapi ini ya. Liti solihi biwawil jam'i. Karena bertemu dengan wawu jama'. Oh ya, tadi ulhiku ini kan duma awalhu aku siroma qabla akhir. Berarti fi'lun madin lil majhul. majhul. Iya, Majhul. lil majhul. Mabniun ala dhammi litisalihi biwawil jam'i. Jam Baru wawunya al wawu domirun baridun domirun muttasilun mabni mabni ala sukun. sukun fi mahalli Mahali rofin in fa li'annahu na'am fa'il. fa'il. Sekarang terakhir ini da'au. Kalau ini gimana? Fi Fi'il mu'tal akhir. Fi'il madi Fi'lun madi mu'tal mabni akhir. Fi'il madi mabniun mabniun. Ala ala al sukun. Eh, ala al fathi muqaddar. al-fatin. Fathi Al-fatin muqaddar. muqaddaro. Li'annahu non apa bertemu tadi litisoli ya. Dalihi. Litisoli litisolihi wa mu'tal huruf mu'tal gitu. Oke, Ittisal bi wawil benar. jama. Kalau bertemu wawu jamak itu Apa huruf terakhir? harokatnya apa? Domi. Iya, berarti fiilnya ini seharusnya mabniun ala domi. Tadi tadi Domi muqaddar. ya, bukan fathahnya. Ayo. Awalnya itu da'awu ya. Ala domil muqaddari. Oh iya, iya. Hmm. Jadi ini tadi bisa dikatakan lita azuri atau nih ini lita azuri alal alifi itu karena tadi ya alif tidak bisa diharokati. Kan awalnya da'a panjang, kemudian bertemu wawu. Nah itu kemudian dibuang, alifnya dibuang. Lil isakina ini karena bertemunya dua huruf mati. Ini agak anu ya, agak panjang dan lumayan kompleks untuk menjelaskannya karena kan awalnya begini. Da'a, da'a ditambah dengan wawu. Wawunya sukun. Alif ini kan tidak bisa diharokati juga ya. Alifnya sukun, wawunya sukun. Akhirnya alifnya itu dibuang lil tiko isakina ini.
karena ada dua huruf mati yang bertemu. Jadi alifnya ini yang dibuang. Kemudian mabni domanya tadi muqaddar. Muqaddar alal alif yang dibuang. Lilitiqo isa gini ini. Ini. Baru setelah itu al-wawu dijelaskan. Al-wawu dhamirun barizun muttasilin mabniun ala sukun fi mahalli Domir raf'in. apa? Dhamir, oh ini. Wau domir. Dhamirun barizun muttasilun. Domirun Baris itu baris. artinya domir yang tampak, yang kelihatan. Itu lawannya domir mustatir, Ustazah. Oh, tampak ya, iya. Barizun. Nah, nanti kita juga ada ini, materi tentang pembagian domir, macam-macam domir. Baik, itu ada pertanyaan? Oh, tadi Ustazah yang itu apa yang di awal itu kalau nggak salah ada asyamsut tolaat ya. Nah, ini. Nah itu tadi ya itu itu teh pakai ini apa bentuk perempuannya? Nah, Pil tolaatnya ya, bentuk muannas ya. ya bentuk muannas. Nah, karena asyamsu itu dianggap sebagai muannas, namanya muannas majazi. Secara majaznya ya. Asyamsu itu termasuk isim muannas, bagian yang apa? Yang dinas di dalam Al-Qur'an. Jadi isim yang muannas itu ada macam-macam. Ada yang memang menunjukkan perempuan, misalnya imro'atu, Kalau nama asam orang. ya. Terus tanda muannasnya di asamsu itu apa? Tidak ada tandanya. Karena isim mu'annas pun ya memang ada yang tanpa tanda. Tanpa adanya taknis, tanpa ada alif maksurah atau mamdudah. Tapi ya itu, dia dianggap mu'annas karena sudah dinas di dalam Al-Quran. Ada beberapa atau sejumlah lafal yang dihukumi mu'annas karena Al-Quran mengatakan demikian. Ada al-ardu, fil ardi, al ardu itu nanti domirnya misalnya ya fiha, atau misalnya eh, apa yang di ya itu ya pokoknya al ardu asyamsu, kemudian as-sama'u juga, ad-daru, apa lagi ya, nah itu ada sejumlah kata, ada lagi yang anggota tubuh sepasang itu dianggap muannas sudah. Misalnya yadun itu muannas, ainun muannas, khaddun muannas, udhunun juga muannas. Anggota tubuh yang sepasang dihukumi muannas. Meskipun yang saya sebutkan tadi ada yadun, khaddun, ainun, udhunun itu kan nggak ada tanda muannasnya. Tapi karena Ya. sudah ikut di macam-macam yang itu, yang apa namanya, anggota tubuh sepasang itu muannas, berarti orang harus tahu kalau dia muannas. Oh iya. Kalau benda-benda sepasang masuk muannas nggak Ustazah? Kayak sendal. Wah, tidak sepasang ya. Lah satu satu benda kan bisa di tasniakan juga, Ustaz. Misal kacamata gitu, kanan sama kiri. Tidak ya, hanya anggota tubuh. Oh gitu. Kalau benda tidak. Kalau apa namanya, sandal sepasang kan nakla ini dua dua sandalnya kanan kiri itu tidak naklata ini. Begitu Ustadz dan Ustazah. Soal akhir, yakfi. Ya, Vi. Tamam, syukur Iya. jazilan. Hayya nakhtatim bikiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma Amin. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
Syukran jazilan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustazah. Ya. Afwan, ila liqa.